ربكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية أخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati melainkan telah menjadi seorang muslim yang sejati. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, Quran Surah Ali Imran ayat 102, dan Quran Surah Asy-Syams ayat 8 dan 9. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah masih sayang kepada kita. Allah masih anugerahkan segala nikmat-Nya untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita telah Allah izinkan untuk datang bersama-sama ke musala kita ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, semoga segala amal yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh bagi kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah agar sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Ramadan meninggalkan kesan yang sangat banyak kepada kita semua, terutama bagi kejiwaan kita masing-masing. Dengan ibadah puasa Ramadan, jiwa kita semakin tenang. Dengan ibadah puasa Ramadan, kita semakin damai. Banyak manfaat yang telah kita rasakan selama berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kita dengan penuh keimanan melaksanakan siang Ramadan di siang hari dan melaksanakan qiyam Ramadan di malam harinya, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang-orang yang melaksanakan siang Ramadan di siang hari dan menegakkan qiyam Ramadan di malam harinya dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah dia lakukan selama ini. Begitu banyaknya kesan Ramadan yang telah kita rasakan kaum muslimin, sehingga layak dan patutlah kita semua mendapatkan pendidikan takwa yang telah Allah janjikan. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa Ramadan, maka bagi mereka la'allakum tattaqun. Allah janjikan mereka derajat yang paling mulia di sisi Allah ialah derajat takwa. Dan masih banyak lagi pesan dari Ramadan yang bisa kita petik kaum muslimin dan muslimat. Di antaranya adalah yang pertama, Ramadan memberikan pesan kepada kita untuk tetap menjaga, memelihara akidah kita.
yang dikatakan dengan salamatul aqidah, selamatkan akidah kita. Di bulan Ramadan kita betul-betul menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, orang-orang yang memiliki keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan ini terasa oleh kita bagaimana keimanan kita begitu bulat, begitu kuat dan begitu kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kenalnya kita dengan Allah, dengan mengenal sifat-sifatnya, mengamalkan semua sifat-sifat Allah di seharian kita bulan Ramadan. Sehingga walaupun di siang hari bulan Ramadan ada makanan yang halal di rumah kita, ada minuman yang halal di rumah kita, tetapi karena kita berpuasa di hari itu, maka kita mengharamkan makanan dan minuman yang halal itu. Itu disebabkan karena iman kita sangat kuat kepada Allah. Semakin dekatnya kita dengan Allah, semakin terasa kita mengamalkan sifat-sifat Allah. Kita semua memahami dan meyakini bahwa Allah memiliki 20 sifat, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalifatul lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 sifat Allah itu betul-betul kita rasakan, kita amalkan di bulan Ramadan, sehingga Allah hadir bersama kita. Allah senantiasa mengawasi kita, dan kita yakin bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuatnya iman kita di bulan Ramadan. Maka pesan dari Ramadan, setelah Ramadan, keimanan yang kuat itu harus terus kita lakukan, harus ada pada diri kita masing-masing. Setidaknya kaum muslimin dan muslimat, ketika kita mengamalkan sifat-sifat Allah itu di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan setelah Ramadan. Khatib berpesan, setidak-tidaknya 3 sifat Allah saja kita amalkan setelah Ramadan ini, maka aman kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Manakah sifat Allah yang perlu kita bawa setiap hari, yang perlu kita pakai setiap hari? Di antaranya, kita meyakini Allah bersifat ilmu, kita meyakini Allah bersifat sama, kita meyakini Allah bersifat basir. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kita pakai setiap hari. Dengan memakai sifat Allah itu, pertanyaannya adalah, di mana kita bisa berbuat dosa dan maksiat yang Allah tidak tahu, yang Allah tidak mendengar, yang Allah tidak melihat? Tidak ada tempat bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk berbuat maksiat, untuk melakukan dosa kepada Allah, ketika kita mengamalkan, meyakini bahwa Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Apa yang telah kita latih selama Ramadan ini, hendaknya terus kita lakukan setelah Ramadan. Ini pesan Ramadan yang pertama. Mari kita sama-sama menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan keimanan kita, menyelamatkan ketakwaan kita. Karena Allah katakan, bekal yang terbaik itu ialah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa yang kita peroleh selama sebelum Ramadan ini, dengan bermacam-macam amaliyah yang kita lakukan, harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita selamatkan setelah Ramadan ini sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pesan Ramadan yang kedua, mari kita sama-sama menyelamatkan ibadah kita yang dikenal dengan sihhatul ibadah. Perbaiki ibadah kita, lanjutkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan. Di bulan Ramadan kita sangat antusias memelihara ibadah kita kepada Allah. Kita pelihara ibadah salat kita, kita tambah ibadah salat kita dengan melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah setiap malamnya. Dan itu kita lakukan tanpa ada rasa enggan sedikit pun, dengan sukarela, dengan ikhlas kita setiap malamnya menegakkan qiyamul lail.
membiasakan dengan salat sunat tarawih dan witir. Kebiasaan Ramadan ini kaum muslimin. Pesan Ramadan ini harus terus kita lakukan setelah Ramadan. Di bulan Ramadan kita melaksanakan salat sunat tarawih dan witir. Setelah Ramadan, apa pesan Ramadan? Lanjutkan dengan kebiasaan salat sunat. Terutama kaum muslimin, mari kita teruskan dengan melaksanakan kebiasaan salat sunat rawatib. Ada 12 rakaat salat sunat rawatib yang mengikuti salat fardu, qabliyah dan ba'diyah, yang harus kita pelihara dan jaga. Di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat salat sunat rawatib yang harus kita teruskan sebagai bukti bahwa Ramadan berbuah kepada kita. Kebiasaan di bulan Ramadan melaksanakan salat sunat tarawih dan witir, kita lanjutkan dengan kebiasaan salat sunat setelah Ramadan, yaitu memelihara salat sunat rawatib. Tidak itu saja kaum muslimin dan muslimat, kita teruskan dengan salat sunat lainnya. Misalnya kebiasaan kalau di malam bulan Ramadan kita biasa melaksanakan salat tarawih dan witir, mari setelah Ramadan masih bisa melanjutkan kebiasaan salat witir. Alangkah baiknya dan mulianya ketika setiap malamnya sebelum kita tidur kita berwudu dan melaksanakan salat witir 3 rakaat, barulah kita tidur. Besar fadilahnya kaum muslimin dan muslimat. Sangat besar fadilahnya ketika kita mau membiasakan salat witir 3 rakaat sebelum tidur. Yang jelas setelah kita salat, kita dalam keadaan bersih dan suci setelah berwudu, dan kita baru saja selesai melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga, kita pelihara. Demikian juga kita biasakan dengan salat duha dan salat sunat lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang berada di Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga kualitas salat kita. Kita pelihara kualitas salat kita. Pesan Ramadan tidak saja kita dituntut untuk memelihara kuantitas salat kita, tapi juga menjaga dan memelihara kualitas salat kita. Yang dimaksud dengan menjaga dan memelihara kualitas salat kita adalah, sudahkah kita paham dengan bacaan salat yang kita baca? Sekian tahun kita salat, sudahkah kita paham dengan bacaan salat yang kita baca? Karena salah satu indikator seseorang mendapatkan kekhusyukan salat adalah tafahum. Maksud tafahum adalah faham dia dengan yang dia baca, mengerti kita dengan yang kita baca, mulai dari takbir sampai salam. Mari kita renungkan kaum muslimin dan muslimat, sekian puluh tahun kita salat, sudahkah kita paham dengan yang kita baca? Minimalnya adalah 5 rukun qauli kita paham dengan yang dimaksud dengan bacaan itu. 13 rukun salat kita bagi menjadi 1 rukun qalbi, yaitu niat. 6 rukun fi'li, rukun yang dikerjakan atau gerakan. 5 rukun qauli, rukun yang dibaca. 1 rukun tertib. 5 rukun qauli adalah, yang pertama membaca takbiratul ihram, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca salawat Nabi, yang kelima membaca salam yang pertama ke kanan. Yang 5 ini kaum muslimin mutlak hendaknya kita paham. Ketika kita membaca Allahu Akbar, kita paham artinya, meresap ke hati kita masing-masing, Allah Maha Besar. Ketika membaca Allah Maha Besar, maka terasalah betapa kecilnya dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut ruku dan sujud kepadanya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita mengikutinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, hati kita membaca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Perkenankanlah ya Allah, paham kita dengan Al-Fatihah, sehingga ketika membaca Al-Fatihah, lisan kita membaca bahasa Arabnya, hati kita mengikuti dengan terjemahannya. Semakin khusyuklah salat kita. Ketika kita tahiyat akhir, tahukah kaum muslimin dan muslimat bahwa tahiyat akhir itu adalah dialog Rasulullah SAW dengan Allah ketika beliau Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW sampai di hadapan Allah, yang membatasi beliau dengan Allah hanya selimut putih, sehingga Rasul tidak bisa melihat wajah Allah. Maka ketika itu, apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika bertemu langsung dengan Allah? Rasulullah menyatakan, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan yang penuh berkah dan segala nikmat yang baik-baik adalah milikmu ya Allah. Itu ucapan Rasul dengan Allah. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Ternyata kaum muslimin dan muslimat, Rasul tidak ingin beliau saja yang selamat, yang diberi selamat oleh Allah. Beliau jawab dengan jawaban berikutnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami, atas kita, atas beliau dan kita umatnya, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Mendengar dialog Nabi dengan Allah ketika itu, seluruh malaikat yang berada di arsy mengucapkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, kata malaikat, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Dilanjutkan malaikat dengan salawat Nabi. Apa kata malaikat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau memberikan salawat, memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Di seluruh alam engkaulah yang paling terpuji dan yang paling mulia. Yang kelima, rukun qauli yang kita baca adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, rahmat Allah dan berkahnya. Minimal kaum muslimin dan muslimat, 5 rukun qauli ini kita paham agar kita mendapatkan kekhusyukan salat. Pesan Ramadan, tingkatkan kualitas salat kita. Ketika kita ingin mi'raj, menghadap Allah, lakukan salat. Makanya Rasul mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Rasulullah mi'raj, hadir beliau di hadapan Allah. Kita ingin mi'rajlah dengan salat. Ketika kita salat, kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin dan muslimat, harus kita paham dengan bacaan-bacaan salat. Paham kita dengan artinya. Minimal 5 rukun qauliyah. Kalau kita perhatikan, ada doa yang kita baca ketika kita duduk antara dua sujud. 8 doa yang kita baca. Kalau kita baca dengan sepenuh hati dan dikabulkan oleh Allah doa kita itu, maka aman dan selamatlah dunia kita dan akhirat kita. Ketika kita duduk antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 tangga doa itu. Rabbighfirli
Tuhan sayangi aku. Wajibni, cukupkan segala kekuranganku. Ketika kita mengalami kekurangan, minta Allah untuk mencukupkannya. Warfa'ni, tinggikan derajatku, muliakan aku, berikan jabatan, berikan kedudukan, berikan pangkat ya Allah. Allah yang akan memberikan kedudukan, Allah yang akan memberikan pangkat, Allah yang akan memuliakan. Warzuqni, beri rezeki aku. Wahdini, tunjuki aku. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'afu anni, maafkan segala kesalahanku. Bukankah urusan dunia kita selesai? Karena kita semua di dunia ini mencari dua hal. Yang pertama rezeki yang halal, yang kedua badan sehat. Diberikan oleh Allah. Warzuqni, beri rezeki aku. Wa'afini, sehatkan aku. Ketika Allah berikan rezeki, ketika Allah berikan badan yang sehat, aman, selesai masalah dunia kita. Dan ketika Allah mengampuni dosa kita, aman masalah akhirat kita. Ketika kita pahami kaum muslimin dan muslimat, maka selesailah urusan dunia kita, selesai akhirat kita. Begitu pentingnya kita memahami, meningkatkan kualitas salat kita. Pahami bacaan salat. Mari kita renungkan, sudah berapa lama kita salat? Sudah kita paham dengan yang kita baca? Ataukah hanya membaca bacaan yang telah hafal dari kecil, tanpa ingin mau meningkatkan kualitas salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pesan Ramadan, lanjutkan kebiasaan salat sunat yang telah kita biasakan di Ramadan, dan mari kita tingkatkan kualitas salat kita dengan tafahum dengan apa yang kita baca ketika salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat Idul Fitri yang dinikmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ramadan yang ketiga, mari kita tingkatkan akhlak kita. Matinul khuluq, kokohkan akhlak kita, kokohkan kepribadian kita, kokohkan perangai kita. Mari kita contoh Rasulullah. Rasulullah adalah uswatun hasanah yang patut kita contoh. Di antara orang-orang yang memiliki kepribadian yang kokoh, akhlak yang mulia itu ialah orang-orang yang amanah. Orang yang manakala diberikan amanah kepadanya, dia pelihara dan jaga amanah itu. Orang-orang yang jujur, ketika dia berbicara dengan benar, jujur perkataannya, jujur perbuatannya. Di antara orang-orang yang matinul khuluq, yang kokoh akhlaknya adalah orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang mau meminta maaf. Ketika dia bersalah, dengan ikhlas, sukarela dia minta maaf kepada orang lain yang pernah dia sakiti. Karena Rasulullah suatu ketika bertanya kepada para sahabat, apa bertanya Rasul? Atadruna anil, bertanya Rasul kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kamu wahai para sahabat, orang-orang yang bangkrut di akhirat? Para sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu ialah, kata para sahabat, orang yang tidak memiliki uang, la dirhama lahu, tidak punya uang, wala mata, dan tidak punya harta benda. Itulah orang-orang yang bangkrut. Apa kata Rasul? Lah, bukan. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya kekayaan, orang yang tidak punya harta benda. Tetapi yang dikatakan oleh Rasul, orang yang bangkrut itu ialah orang-orang yang innal muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah. Orang-orang yang nanti pada hari kiamat datang kepada Allah dengan membawa bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakatnya yang banyak kepada Allah. Tetapi di belakangnya mengikuti orang-orang yang menuntut keadilan kepada Allah. Ketika dia mengharapkan kepada Allah pahala salatnya, maka orang-orang yang pernah dia fitnah, orang-orang yang pernah dia rugikan semasa hidupnya di dunia, akan menuntut kepada Allah, ya Allah, si fulan ini di dunia pernah merugikan saya, ya Allah. Maka Allah berikan pahala salatnya kepada orang tersebut. Datang lagi orang yang menuntut, ya Allah, dia pernah menipu saya
antrian. Lalu dia berikan kepada Allah, ya Allah, ini pahala puasa saya. Wasiyami, pahala puasa saya. Maka orang-orang yang berada di belakangnya tetap menuntut, ya Allah, si fulan ini menzalimi saya dulu ketika di dunia, ya Allah. Dia berbuat zalim kepada saya, dia menganiaya saya. Allah berikan kepada orang yang dizalimi pahala puasanya. Begitu terus sampai habis pahala puasanya. Lalu dia berikan pahala zakatnya, pahala sedekahnya kepada Allah. Maka menuntutlah orang-orang yang ketika di dunia pernah dia ambil hartanya secara batil. Maka diberikanlah pahala zakat orang tersebut, pahala sedekahnya kepada orang-orang yang pernah diambil hartanya ketika di dunia yang dia tidak rela, diberikan kepadanya sampai habis pahala zakatnya. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, manakala ada orang yang korupsi, yang ratusan miliar, yang sampai triliunan, ketika 1 triliun dia korupsi uang rakyat. Bayangkan 240 juta rakyat Indonesia, dan menuntutnya nanti semua akan mengikutinya di belakang semua, menuntut keadilan kepada Allah. Bukankah tidak akan cukup pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala salatnya untuk memberikan ganti kepada orang-orang yang menuntut? Yang pada gilirannya kaum muslimin dan muslimat, ketika semua pahalanya habis, pahala salatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala haji dan umrahnya habis, maka sementara masih ada orang yang menuntut di belakangnya, diambilkan dosa orang itu diberikan kepadanya, diambilkan dosa si fulan ini diberikan kepadanya. Begitu terus sampai habis orang yang menuntut. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, andaikan seluruh Indonesia yang dikorupsi oleh para koruptor menuntut demikian, tidaklah cukup semua kebaikan yang dia bawa kepada Allah. Jadi yang dikatakan oleh Rasul, orang yang bangkrut itu ialah orang yang datang kepada Allah dengan banyak pahala salat, dengan banyak pahala puasa, dengan banyak pahala zakat, dengan banyak pahala haji dan umrahnya, tetapi di hadapan Allah dia menjadi orang yang bangkrut karena mengganti semua kesalahannya di dunia dengan kebaikan yang dia bawa kepada orang-orang yang pernah dia rugikan, kepada darah yang pernah dia tumpahkan, kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, kepada orang-orang yang pernah dia fitnah. Itulah orang-orang yang muflis. Makanya kaum muslimin dan muslimat, mari kita menjadi orang-orang yang mau meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Ramadan berpesan, di bulan Ramadan kita saling bermaaf-maafan. Maka setelah Ramadan kita teruskan kebiasaan saling bermaaf-maafan. Salah satu cara untuk tetap senantiasa saling bermaafan adalah mari kunjungi musala, kunjungi masjid berjamaah bersama-sama. Karena setiap selesai salat kita saling bermaafan, tidak ada dendam di antara kita, tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling menfitnah. Kuatkan jamaah. Ketika kita kuatkan jamaah, Allah turunkan rahmat kepadanya. Tetapi ketika kita berpecah belah, maka azab Allah akan turun. Rasulullah katakan, al-jama'atul rahmat wal furqatu azabah. Berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu azab. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan yang berikutnya, bukti matinul khuluq itu ialah orang-orang yang penyantun kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua kita. Allah mewajibkan untuk melakukan kebaktian, untuk berbakti kepada keduanya. Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Andaikan kedua orang tuamu hidup bersamamu, janganlah sekali-kali kamu menyatakan kata-kata 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 kis kepadanya. Dan pelihara keduanya dan katakan kepada keduanya,
wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya kata-kata yang mulia. Berbahagialah bapak dan ibu yang saat ini orang tuanya masih ada keduanya. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sediakan surga di dunia kepada kita semua ketika kita berbakti kepadanya. Orang tua kita, ibu kita menanggung penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan semenjak awal kita dikandung, macam-macam permintaan kita yang namanya ngidam. Dilanjutkan setelah masa ngidam habis, maka orang tua kita selama 9 bulan membawa kita kemana-mana, tidak pernah ditinggalkan. Dan ketika lahir, seorang ibu bersabung nyawa, bersimbah darah melahirkan anaknya. Orang tua yang lemah, ibu yang lemah, hamalathu ummuhu wahnan, ibunya mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah kelemahannya. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Setelah dilahirkan, lalu disusukan selama 2 tahun. Tidak ada orang tua yang rela anaknya sakit. Ketika anaknya sakit, maka orang tua berkata kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau bisa pindahkan penyakit anakku kepadaku, pindahkan ya Allah. Begitu kasih sayang orang tua kepada kita. Maka saya tanyakan ke muslimin dan muslimah, ketika orang tua kita masih ada, mari berbakti kepadanya. Wah Ramadan, pesan Ramadan, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Pelihara dia dengan baik, santuni dia dengan baik, berikan kasih sayang kepadanya. Berbahagialah kita yang masih ada, ibu kita masih hidup. Karena Nabi katakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ketika kita bahagiakan mereka, ketika kita senangkan mereka dan hibur mereka, niscaya Allah akan memberikan surganya kepada kita semua. Maka pesan Ramadan, mari kita baik kepada orang tua kita, pelihara mereka sampai akhir hayatnya. Ketika kita kecil, kita disenangkan, kita dimanjakan. Dan ketika orang tua kita sudah tua renta, tidak mampu lagi, maka manjakan mereka, bahagiakan mereka. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT, pesan Ramadan ini perlu dan penting kita teruskan. Kita jaga akidah kita agar tetap yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Kita pelihara ibadah kita, dan mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita pelihara hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan orang tua kita. Orang tidak akan masuk surga hanya hubungan baik dengan Allah, yang hanya hablum minallah saja, sementara hablum minan nasnya tidak terjaga dengan baik. Tidak cukup untuk masuk surga hanya hubungan dengan Allah. Ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, ketika kita melakukan dosa, cukup dengan minta ampun dan bertobat kepada Allah sepanjang waktu. Niscaya Allah akan terima tobat kita. Tetapi ketika kita punya kesalahan kepada sesama manusia, tidak cukup dengan bertobat, tidak cukup dengan minta ampun kepada Allah, tapi minta maaf kepada orang itu. Maka itu kaum muslimin, mari kita jalin hablum minan nas dengan baik. Wah Ramadan tidak saja menjalin hubungan yang baik dengan Allah, tapi juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Mari kita teruskan kebiasaan-kebiasaan baik di Ramadan yang telah kita latih selama sebulan Ramadan. Kita telah masuk kepada tarbiyah Ramadan dan harus kita teruskan setelah Ramadan. Kita tidak ingin di bulan Ramadan masjid musala kita ramai, setelah Ramadan lengang kembali. Artinya ketika Ramadan kita ramaikan masjid, setelah Ramadan hilang kembali, maka Allah katakan, merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Orang-orang yang kembali kepada kebiasaan semula, tidak lagi meramaikan masjid, tidak lagi mau membaca Al-Quran, tidak lagi mau bersedekah, tandanya mereka mengotori dirinya yang telah fitrah. Hari ini, kaum muslimin dan muslimat, kita bangga dengan predikat takwa yang Allah berikan. La'allakum tattaqun. Kita bangga dengan predikat takwa yang Allah janjikan kepada kita, dan kebanggaan itu kita teruskan setelah Ramadan. Kita pelihara, kita jaga, kita rawat dengan baik predikat takwa itu. Semoga takwa
itu mendampingi kita dan berada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.